Pernah nggak sih Anda ngerasa gini, udah riset berjam-jam, data semua kekumpul, udah ngobrol sama semua orang yang perlu, pokoknya semua bahan udah di depan mata, tapi pas detiknya harus memutuskan, tiba-tiba otak kayak nge-freeze, buntu. Dan akhirnya, Anda cuma bilang, udahlah pakai feeling aja. Sering kan kejadian kayak gitu? Sering banget. Dan itu ironis kan? Setelah semua kerja keras buat persiapan, langkah terakhir yang paling menentukan malah diserahin ke sesuatu yang ya abstrak kayak perasaan. Nah, itu dia. Kenapa kita sering banget menyerahkan momen krusial itu ke tebakan atau untung-untungan semata? Makanya, di pembahasan kita kali ini, kita mau bongkar sebuah kerangka, semacam peta untuk mengambil keputusan. Kita sebut saja piramida pendekatan, yang idenya diambil dari riset mendalam soal cara kita memilih. Tujuannya simple, supaya Anda bisa milih cara yang pas untuk keputusan yang pas. Jadi nggak cuma asal pakai feeling aja, apalagi kalau taruhannya penting banget. Dan ini sebenarnya masalah klasik loh. Dari zaman dulu, orang sudah pusing mikirin ini. Bahkan Benjamin Franklin di tahun 1772 udah coba bikin sistem. Dia sebut itu aljabar moral. Isinya daftar pro dan kontra yang dia kasih bobot, buat bantu dia memutuskan secara logis. Oh, jadi udah dari ratusan tahun lalu ya? Betul. Intinya ada berbagai level pendekatan buat memilih. Dari yang paling cepat dan otomatis, sampai yang paling analitis dan mendalam. Paham soal spektrum ini bisa bantu Anda jadi pengambil keputusan yang jauh lebih konsisten dan efektif. Oke, ayo kita bedah satu persatu. Kita mulai dari dasar piramidanya, intuisi. Ini kan senjata andalan kita sehari-hari. Cepet, otomatis, rasanya kayak keahlian yang udah nempel aja gitu, karena pengalaman. Tentu. Buat keputusan enteng, misalnya mau lewat jalan mana ke kantor atau sarapan apa pagi ini, intuisi jelas paling efisien. Nggak perlu kan bikin analisis SWOT cuma buat milih antara nasi uduk sama lontong sayur? Tentu saja tidak. Tapi justru di situ jebakannya. Kelemahan terbesar intuisi itu ada dua. Inkonsistensi dan nggak transparan. Anda nggak bisa ngejelasin proses di balik perasaan Anda itu. Jadi susah dievaluasi, susah dipertanggungjawabkan, apalagi diajarkan ke orang lain. Oke. Ada satu studi yang hasilnya bikin kaget banget soal ini. Sekelompok ahli radiologi diminta untuk mendiagnosis ulang satu set foto ronsen yang sama, beberapa minggu setelah diagnosis pertama mereka. Tentu saja, mereka nggak sadar kalau itu ronsen yang sama. Oh, ini tes buat lihat konsistensi mereka ya. Terus hasilnya gimana? Hasilnya mencengangkan. Mereka cuma 77% konsisten dengan diagnosis mereka sendiri sebelumnya. Tunggu. Padahal objeknya sama persis, datanya sama, ahlinya juga sama. Ini kan ahli medis loh, yang pekerjaannya sangat bergantung pada analisis visual yang akurat. Kalau mereka aja bisa nggak konsisten sama dirinya sendiri cuma dalam rentang beberapa minggu, gimana nasib keputusan bisnis atau personal kita sehari-hari? Berarti rasa yakin 100% kita itu bisa jadi cuma ilusi dong? Tepat sekali. Itulah yang disebut ilusi konsistensi. Kita semua punya kecenderungan merasa bahwa penilaian kita itu jauh lebih stabil dan konsisten daripada kenyataannya. Oke. Kita cenderung ingat momen-momen saat intuisi kita terbukti jitu, tapi gampang banget lupa pas tebakan kita meleset. Bagi para profesional yang keputusannya punya dampak besar, dokter, hakim, manajer perekrutan, ilusi ini adalah jebakan yang sangat berbahaya. Intuisi itu terasa sangat benar, sampai suatu saat terbukti salah besar. Oke, ini beneran membuka mata. Jadi intuisi itu rapuh, bahkan bisa menipu. Kalau gitu, pasti ada dong level di atasnya, semacam level 2 buat bikin keputusan yang lebih terstruktur. Ada. Kita naik satu tingkat di piramida ke aturan praktis. Atau apa yang dalam bahasa Inggris sering disebut rules of thumb. Rules of thumb. Gampangnya, ini semacam prinsip pegangan atau jalan pintas mental yang memberi kita struktur sederhana. Nggak seribet analisis mendalam, tapi lebih terstruktur daripada sekedar intuisi. Contohnya kayak gimana tuh? Beberapa ada yang cukup terkenal dan praktis. Misalnya, dari seorang penulis bisnis bernama Mark McCormack. Aturannya, angka bulat itu mengundang negosiasi. Angka ganjil terdengar lebih final dan diperhitungkan. Oh iya. Jadi, kalau Anda mengajukan penawaran harga, lebih baik ajukan $48.500 daripada pas $50.000.
Kesannya Anda sudah menghitungnya dengan cermat. Ini kayaknya bisa dicoba pas nawar barang di marketplace nih. Ada lagi nggak? Ada lagi dari Robert Townsend, mantan CEO perusahaan rental mobil Avis. Dia punya kuota pesimisme 20%. Kuota pesimisme. Artinya, setiap kali membuat perkiraan, asumsikan proyeknya akan butuh waktu 20% lebih lama. Biayanya 20% lebih mahal, dan hasilnya 20% lebih rendah dari rencana awal. Ini cara simpel buat melawan bias optimisme kita yang kadang kelewat batas. Aturan-aturan ini kedengerannya masuk akal dan gampang dipakai. Tapi apa semuanya seaman itu? Nah, itu dia masalahnya. Beberapa aturan punya bias tersembunyi yang justru berbahaya. Salah satu yang paling umum dan paling berisiko adalah aturan kamus atau dictionary rule. Aturan kamus namanya unik. Gimana cara kerjanya? Cara kerjanya begini. Anda urutkan kriteria keputusan dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Lalu Anda pilih opsi manapun yang paling unggul di kriteria nomor 1 dan langsung abaikan semua kriteria lainnya. Oh, Jadi, kriteria pertama itu jadi penentu mutlak. Nggak peduli seberapa bagus pilihan lain di kriteria kedua, ketiga, dan seterusnya. bentar. Tapi bukannya punya prioritas nomor 1 itu hal yang bagus ya? Misalnya saya cari mobil baru. Prioritas utama saya itu safety. Apa salahnya kalau saya langsung coret semua mobil yang skor keselamatannya jelek, terlepas dari fitur-fitur keren lainnya? Kedengarannya efisien. Pertanyaan bagus. Untuk beberapa kasus, itu memang efisien. Tapi bahayanya muncul ketika selisih di kriteria utama itu tipis, sementara selisih di kriteria lain sangat besar. Ada studi kasus klasik di dunia bisnis yang disebut bagaimana kue yang cerdas hancur. Ini contoh sempurna dari bahaya aturan kamus. Wah, kedengarannya menarik. Gimana ceritanya? Jadi, ada sebuah perusahaan makanan raksasa. Mereka mau memformulasi ulang produk kue mereka supaya ongkos produksinya lebih murah. Mereka pakai aturan kamus yang terdengar sangat logis. Aturannya ada 2, diurutkan berdasarkan prioritas. 1, versi baru kue nggak boleh dinilai lebih rendah secara signifikan oleh konsumen dalam uji rasa buta. 2, versi baru harus lebih murah. Sangat masuk akal. Strategi bisnis yang cerdas. Terus, apa yang salah? Masalahnya ada di efek kumulatif. Di percobaan pertama, mereka mengurangi sedikit kandungan coklatnya. Hasil uji rasa. Konsumen nggak bisa bedain. Oke. Jadi, kue itu lolos kriteria pertama dan jelas lolos kriteria kedua karena lebih murah. Sukses. Beberapa bulan kemudian, tim produk melakukannya lagi. Ganti mentega asli dengan margarin yang lebih murah. Sekali lagi, perubahannya sangat kecil, jadi diuji rasa, konsumen nggak ngeh, lolos lagi. Proses ini diulang terus-menerus selama beberapa tahun. Saya mulai ngerti arahnya kemana. Tepat. Setiap keputusan, kalau dilihat satu persatu, itu benar dan rasional menurut aturan yang mereka buat. Tapi setelah 5 atau 6 kali reformulasi, secara total kualitas kue itu sudah anjlok drastis. Penjualan mulai turun secara misterius. Pangsa pasar mereka tergerus. Wah, Manajemen bingung, padahal mereka merasa sudah membuat keputusan berbasis data. Mereka nggak sadar bahwa aturan ilmiah mereka itulah yang secara perlahan membunuh produk andalan mereka. cerita kue itu beneran bikin mikir. Aturan simpel yang kelihatannya logis ternyata bisa jadi bumerang kalau dipakai berulang kali. Ini artinya untuk keputusan yang taruhannya lebih besar dan lebih kompleks, kita nggak bisa cuma pakai aturan sederhana. Kita butuh alat yang lebih kuat kan? Mungkin semacam model atau formula gitu? Persis. Sekarang kita naik lagi satu tingkat di piramida, model pembobotan atau weighting model. Ini mungkin terdengar rumit dan matematis, tapi konsep dasarnya sebenarnya cukup sederhana dan hasilnya luar biasa kuat. Ada temuan yang sangat mengejutkan di bidang ini. Model matematis sederhana, bahkan yang cuma dibuat untuk meniru cara berpikir para ahli, secara konsisten hasilnya mengalahkan penilaian intuitif para ahli itu sendiri. Loh, kok bisa? Bukannya model itu dibuat berdasarkan pemikiran ahli? Harusnya kan hasilnya sama atau malah lebih jelek karena nggak ada sentuhan manusianya? Kuncinya satu kata, konsistensi. Konsistensi? Salah satu studi paling terkenal dilakukan pada petugas pinjaman bank. Peneliti mempelajari faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan petugas-petugas senior saat memutuskan apakah sebuah aplikasi pinjaman disetujui atau ditolak. Lalu mereka membuat model komputer sederhana yang meniru logika tersebut. Hasilnya,
Model komputer itu ternyata lebih akurat dalam memprediksi nasabah mana yang akan gagal bayar daripada para petugas yang menjadi modelnya. Itu nggak masuk akal? Gimana caranya? Karena model itu 100% konsisten. Ia menerapkan kriteria yang sama dengan bobot yang sama persis untuk setiap aplikasi, setiap saat. Manusia, bahkan seorang ahli sekalipun, tidak bisa begitu. Penilaian kita bisa dipengaruhi oleh kelelahan setelah makan siang, suasana hati yang buruk karena macet di pagi hari, atau bahkan urutan aplikasi yang kita lihat. Bener juga. Model tidak punya hari yang buruk. Oke, kedengarannya keren. Tapi apa ini nggak ribet banget? Apa kita harus jadi ahli statistik dulu buat bikin model pembobotan ini? Gimana cara pakainya di dunia nyata? Sebenarnya lebih mudah dari yang dibayangkan. Kita pakai contoh rekrutmen program MBA. Pertama, tentukan kriteria Anda. Skor tes, pengalaman kerja, kualitas esai, surat rekomendasi. Kedua, ubah semuanya jadi angka. Skor tes sudah jadi angka. Pengalaman kerja bisa diberi skor 1-5. Kualitas esai juga bisa dinilai dengan skala yang sama. Oke. Ketiga, dan ini yang paling penting, beri bobot pada setiap kriteria sesuai tingkat kepentingannya. Mungkin skor tes dapat bobot 40%, pengalaman kerja 30%, esai 20%, dan rekomendasi 10%. Terakhir, tinggal kalikan skor setiap kandidat dengan bobotnya, lalu jumlahkan. Selesai? Jadi semua kandidat dapat skor akhir yang bisa dibandingin secara apple to apple gitu ya? Benar. Ini memberi Anda dasar yang sistematis, transparan, dan yang paling krusial, konsisten untuk membuat perbandingan. Anda jadi nggak gampang terpengaruh oleh kandidat yang jago ngomong saat wawancara, tapi kualifikasi lainnya biasa aja. Proses ini memaksa Anda untuk disiplin. Oke, model pembobotan untuk keputusan penting yang butuh konsistensi. Tapi gimana kalau keputusannya itu super duper strategis? Levelnya udah bukan rekrutmen lagi, tapi kayak di mana kita harus bangun pabrik baru senilai 500 juta dolar. Pasti ada level paling atasnya lagi di piramida ini kan? Tentu, itulah puncak piramida, analisis nilai atau value analysis. Ini adalah proses yang sangat terstruktur, biasanya melibatkan banyak sekali pemangku kepentingan untuk keputusan-keputusan raksasa. Anda tidak bisa mengandalkan model Excel sederhana untuk keputusan sebesar itu. Apa yang bikin proses ini beda? Fokusnya bukan cuma di angka, tapi di penyamaan persepsi sejak awal. Ada cerita menarik dari General Motors. Saat mereka mau merancang mobil baru, mereka mengumpulkan satu tim yang isinya perwakilan dari semua divisi penting. Manufaktur, desain, pemasaran, dan keuangan. Masing-masing datang dengan kepentingannya sendiri. Saya bisa bayangin perdebatannya. Tim desain maunya mobil yang estetikanya tinggi. Tim manufaktur maunya mobil yang gampang dan murah diproduksi. Tim keuangan maunya yang marginnya paling tebal. Pasti ribut terus. Tepat sekali. Dan di GM, mereka punya satu aturan yang sangat ketat. Tim gabungan ini dilarang keras untuk melanjutkan proses, bahkan nggak boleh mulai analisis data atau bikin model, sampai mereka semua setuju pada satu bingkai atau frame masalah yang sama. Oh, wah. Mereka harus duduk bersama dan berdebat sampai sepakat. Apa tujuan utama mobil baru ini? Siapa target pasarnya? Apa kriteria suksesnya? Apakah kita mau bikin mobil paling irit, paling kenceng, atau paling mewah? Dan proses itu butuh berapa lama? Bisa berminggu-minggu, hanya untuk menyepakati bingkainya saja. Berminggu-minggu? Tapi ini krusial. Ini menunjukkan bahwa di level pengambilan keputusan tertinggi, langkah paling penting bukanlah menghitung angka, melainkan memastikan semua orang melihat masalah dari kacamata yang sama. Kalau tidak, mereka akan menghabiskan waktu berbulan-bulan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan yang berbeda-beda. Jadi intinya sebelum ngomongin data dan solusi, semua orang harus sepakat dulu soal kita ini lagi mau mecahin masalah apa sih sebenarnya? Keren banget. Kita sudah bahas 4 level nih. Intuisi, aturan praktis, model pembobotan, dan analisis nilai. Tapi pertanyaannya, emang beda banget ya hasilnya kalau kita pakai cara yang beda? Pertanyaan itu dijawab dengan sangat telak oleh sebuah eksperimen sederhana. Sekelompok mahasiswa MBA diminta memilih 10 kota terbaik di Amerika untuk ditinggali setelah mereka lulus. Mereka diberi data yang sama dari sebuah almanak yang berisi peringkat kota berdasarkan berbagai faktor. Iklim, biaya hidup, hiburan, lapangan kerja, dan sebagainya. Lalu apa yang diuji? Mereka dibagi jadi 3 kelompok.
Kelompok pertama diminta memilih secara intuitif, hanya berdasarkan kesan mereka setelah melihat-lihat data. Kelompok kedua diberi satu aturan praktis sederhana untuk diikuti. Dan kelompok ketiga diminta membuat model pembobotan mereka sendiri, mirip seperti contoh seleksi MBA tadi. Dan hasilnya? Jangan-jangan. Hasilnya persis seperti yang Anda duga, tapi tetap mengejutkan. Daftar 10 kota teratas dari ketiga kelompok itu berbeda secara drastis. Beda banget. Beda. Sebuah kota yang jadi nomor 1 bagi kelompok intuisi bisa jadi nggak masuk 10 besar sama sekali di kelompok model pembobotan. Tunggu, ini gila sih. Ini kan artinya pilihan kita itu dibentuk sama alat yang kita pakai buat milih. Jadi kalau saya pakai metode beda, bisa jadi saya memilih karir, rumah, atau bahkan pasangan hidup yang beda total. Wah, ini implikasinya dalam banget. Itulah poin terpentingnya. Alat yang Anda gunakan untuk memilih akan membentuk pilihan akhir Anda. Ini bukan berarti ada satu metode yang terbaik untuk semua situasi. Justru sebaliknya. Ini berarti Anda harus secara sadar memilih metode yang paling pas dengan tingkat kepentingan dan kompleksitas keputusan yang Anda hadapi. Piramida ini bisa kita ringkas dalam 3 dimensi, upaya atau effort, kualitas atau quality, dan transparansi atau transparansi. Oke. Intuisi itu upayanya rendah, tapi kualitas dan transparansinya juga rendah. Di ujung spektrum yang lain, analisis nilai butuh upaya super tinggi, tapi kualitas dan transparansinya juga maksimal. Jadi, apa kesimpulan utamanya buat kita semua? Piramida pengambilan keputusan ini, intuisi, aturan praktis, model pembobotan, dan analisis nilai, pada dasarnya memberi kita sebuah peta. Kuncinya bukan untuk selalu pakai metode yang paling canggih, tapi untuk secara sadar bertanya pada diri sendiri, keputusan ini ada di level mana ya di peta ini, lalu memilih alat yang sesuai. Jangan pakai palu godam untuk memecahkan telur, tapi juga jangan coba merobohkan tembok pakai sendok. Dengan kata lain, berhenti menggunakan pendekatan yang sama untuk semua hal, baik itu milih menu makan siang maupun milih strategi perusahaan untuk 5 tahun ke depan. Tepat. Pelajaran terpentingnya adalah, jangan menunggu sampai detik-detik terakhir, lalu pasrah mengandalkan perasaan, terutama ketika taruhannya tinggi. Meluangkan sedikit waktu di awal untuk menerapkan proses yang lebih sistematis, bahkan sesederhana membuat daftar pro kontra ala Benjamin Franklin, bisa meningkatkan kualitas dan konsistensi keputusan Anda secara dramatis. Anda memang tidak bisa mengendalikan keberuntungan, tapi Anda bisa mengendalikan proses Anda. Dan dalam jangka panjang, proses yang baik adalah taruhan terbaik untuk mendapatkan hasil yang baik. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan sebuah tantangan. Lain kali Anda menghadapi sebuah keputusan penting, coba tahan diri Anda. Alih-alih langsung bertanya apa yang harus saya pilih, coba tanyakan dulu pada diri Anda, bagaimana saya seharusnya memilih ini. Dan coba pikirkan, apa satu aturan praktis atau rule of thumb yang paling sering Anda gunakan dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi Anda. Setelah mendengar pembahasan kita hari ini, apakah aturan itu masih terasa ampuh atau jangan-jangan sudah waktunya untuk dievaluasi kembali?